Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan pastikan untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Satreskrim Polres Garut, Jawa Barat menangkap 3 orang yang mengaku sebagai jenderal di Negara Islam Indonesia atau NII. Ya, kepolisian menjerat tersangka yang melakukan makar dengan ancaman pidana hingga 15 tahun penjara. Karena dianggap melakukan permufakatan makar terhadap NKRI, ketiga pelaku masing-masing berinisial S, UJ, dan JK akhirnya diringkus Satuan Reserse Kriminal atau Satreskrim Polres Garut, Jawa Barat. Dari tangan tersangka, petugas mengamankan sejumlah barang bukti seperti bendera merah putih dengan lambang bulan dan bintang, 1 buah mimbar, 1 unit handphone, dan sejumlah pakaian milik para tersangka dengan ciri khasnya Negara Islam Indonesia atau NII. Menurut kepolisian, tersangka berupaya menghasut dan menodai lambang negara dengan menyebarkan propaganda di media sosial. Menggunakan sebuah akun media sosial di mana terdapat sudah dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 terdapat 57 video terkait propaganda terkait masalah NII, Negara Islam Indonesia. Di situ ternyata hasil dari keterangan yang bersangkutan bahwa yang bersangkutan itu adalah keturunan, ya, berbicara masalah keturunan atau melanjutkan amanah dari imam besar Sen Komara yang dulu juga pernah mengalami proses penegakan hukum. Saat gelar konferensi pers, para tersangka menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Indonesia. Memohon maaf kepada seluruh rakyat Indonesia terkait kami telah melakukan permufakatan akan melakukan makar dan menyebarkan informasi sara melalui media elektronik dan media cetak. Namun permintaan maafnya ini tidak serta-merta menghapus ancaman pidana, di mana para tersangka dijerat pasal 107 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana 15 tahun penjara. Berkas perkara kasus ini telah lengkap dan akan segera dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Garut untuk gelar persidangan. Untuk mendalami kasus makar ini, Polres Garut menggandeng Satgas Anti Radikalisme Kabupaten Garut, serta bekerja sama dengan Kementerian Kominfo untuk melakukan takedown terhadap akun yang berisi propaganda tersebut. Segala upaya dilakukan aparat kepolisian untuk memberantas radikalisme hingga ke akarnya. Sebelumnya, pimpinan cabang NU Kabupaten Garut menyampaikan ada 41 dari 42 kecamatan di Kabupaten Garut yang diduga kuat telah disusupi paham radikalisme. Tak hanya itu, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme mencatat ada 170.000 orang yang diduga tersusupi paham radikalisme aliran NII, baik menjadi simpatisan maupun prajurit resmi atau yang biasa disebut dengan bayar. Dari Garut, Jawa Barat, Wildan Fadilah, Metro TV. Pemirsa, belum lama muncul temuan PCNU hampir seluruh wilayah Garut terpapar NII. Polisi menangkap 3 jenderal NII karena aktivitas makar seberapa besar dan mengakar jaringan yang mendeklarasikan sebagai Negara Islam Indonesia ini. Dan bagaimana pola gerakannya, kita akan membahasnya bersama Kapolres Garut AKBP Wirdanto Hadicaksono dan juga Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia Bapak Islah Bahrawi. Selamat sore Bapak-Bapak. Kita ke Pak Wirdanto terlebih dahulu. Pak Wirdanto, bagaimana perkembangan penyidikan dari kasus dugaan makar ini? Baik Mbak Fitri dan pemirsa Metro TV sekalian. Jadi untuk penangkapan dari 3 tersangka yang mengaku sebagai jenderal NII sudah kami lakukan sejak bulan Oktober tahun 2021. Karena adanya video yang viral di masyarakat, ada 3 orang yang membawa bendera NII. Nah, untuk saat ini berkas sudah dinyatakan lengkap. Jadi ketiga tersangka ini yang mengaku jenderal ini sudah melakukan langkah-langkah propaganda, mengajak dan menghasut masyarakat untuk masuk ke dalam Negara Islam Indonesia. Di media atau di media sosial atau akun media sosial yang kami temukan ini, itu terdapat 57 video yang sudah disebarkan dari sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2021. Dengan subscribernya berjumlah 317. Nah, ini tentunya menjadi salah satu bukti utama di mana di dalam video tersebut
ada beberapa hal yang disampaikan, yaitu konten terkait masalah proklamasi kemerdekaan dari negara Islam Indonesia itu sendiri, yaitu tanggal 7 Agustus 1949, termasuk juga untuk kaitan dengan pengakuan status negara, dan juga termasuk adanya berbicara seperti semacam undang-undang dasarnya yang disebut dengan nota. Nah, ini dari ketiga tersangka ini sudah kami tetapkan tadi ada 3 pasal, yaitu kaitan dengan pasal makar, dan kemudian kaitan dengan pasal Undang-Undang ITE, dan juga untuk pasal penghinaan atau pelanggaran terhadap lambang negara. Oke, Pak Wiranto, tadi Anda katakan bahwa aksi propaganda sudah dilakukan sejak tahun 2019, ada di media sosial, tapi apakah kemudian memang baru sekarang polisi berhasil mengendus dan kemudian menangkap ketiga tersangka ini? Ya, hal ini tentunya kami lakukan langkah-langkah patroli cyber. Jadi kami menemukan bahwa ternyata menjadi viral di media sosial, dan beberapa informasi dari masyarakat Garut menyampaikan ada ketiga orang ini yang membawa bendera NI. Oleh karena itu kami bersama dengan Satgas Penanggulangan Intoleransi dan Radikalisme Kabupaten Garut melakukan langkah-langkah pendalaman terhadap ketiga orang ini yang merupakan warga asli dari Kecamatan Pasirwangi, Kabupaten Garut. Dan di situ kami akhirnya betul-betul menemukan adanya satu lokasi di mana di ruangan tersebut atau di sekitaran rumah itu yang dijadikan sebagai tempat syuting untuk melakukan atau membacakan teks proklamasi dan juga penyampaian-penyampaian terkait masalah ideologi negara Islam Indonesia. Baik, kita ke Pak Islah. Pak Islah, polisi sudah berhasil menangkap 3 tersangka yang mengaku dirinya adalah Jenderal NII. Sebelumnya kita juga mendapatkan informasi data dari PCNU Kabupaten Garut, ada 41 dari 42 kecamatan di Garut yang tersusupi ataupun disusupi paham NII. Kenapa kemudian paham ini seakan-akan leluasa bergerak di wilayah Garut? Yang harus diketahui oleh masyarakat adalah bahwa NII ini adalah nenek moyang dari semua jaringan organisasi teror yang ada di Indonesia hari ini. Ini adalah embrionya yang kemudian berbeda dengan anak turunannya. NII sendiri kemudian hadir di tengah-tengah masyarakat dalam organisasi tanpa bentuk. Ini yang membuat kemudian kita sulit untuk mendeteksi mereka. Terlebih amaliyah dan ubudiyah mereka ini sangat mirip dengan apa yang dilakukan oleh kaum Nahdien misalnya. Cuma mereka ini kalau di Garut sepanjang sepengetahuan saya dikenal sebagai Islam Baiat. Nah, sebagaimana layaknya sebuah pola organisasi radikal yang ingin merdeka, ingin melawan negaranya sendiri, mereka biasanya memang tidak sabar untuk menunggu momentum revolusinya. Nah, 3 orang yang ditangkap ini memang adalah orang-orang yang tidak sabar untuk melakukan momentum itu. Nah, sehingga mudah kecium. Saya kira ini menjadi pembelajaran bagi masyarakat Garut, karena memang Garut ini sangat rentan, terutama yang saya tahu di daerah Garut Selatan, dengan tingkat edukasi dan tingkat ekonomi yang memang hampir bisa dibilang di bawah rata-rata, ini memang akan menjadi rentan keterpaparannya. Nah, sepertinya kelompok-kelompok NII atau Islam Baiat ini memang akan menjadikan Garut sebagai magnitudenya. Nah, untungnya Polres segera sigap menangkap mereka, dan ini adalah menjadi bukti bahwa gerakan mereka ini sangat nyata sebenarnya. Cuma selama ini mereka memang tidak punya organisasi gitu. Oke, Pak Islah, apabila kita lihat dari peristiwa tahun lalu, salah satu yang menjadi target Baiat adalah kaum muda, kaum remaja. Pandangan Anda seperti apa mengenai modus ini? Ya, memang untuk sebuah organisasi dengan jalur ideologi yang sedikit berbeda, yang sedikit eksklusif, memang pasti menyasar kalangan muda. Karena kalangan muda bagi sebuah ideologi itu adalah investasi masa depan yang akan menjamin kelangsungan ideologi itu sendiri. Makanya saya yakin kalau kemudian mereka itu membaiat orang-orang pada tataran umum di kampung-kampung, di wilayah pedesaan, mereka pasti akan menyasar kalangan muda, kalangan mahasiswa dan pelajar sebagai target utama. Karena mereka, ideologi mereka ini ingin sustain, ingin ada continuity, sehingga mereka itu menyasar kalangan muda sebagai investasi masa depan ideologinya. Nah, Satgas yang dibentuk oleh Polres melibatkan masyarakat, NU, Muhammadiyah, Persis, MUI, juga TNI, Polri. Ini tentu memang
ini adalah salah satu langkah awal untuk melakukan social deployment yang harus kita hargai. Nah, dari sini kemudian penegakan hukum juga bisa dilakukan setelah semuanya terpetakan dengan rapi. Kita harus mengapresiasi langkah dari Kapolres Garut. Ini merupakan gateway untuk melakukan pencegahan dan penindakan selanjutnya. Oke, Pak Wirdanto, untuk pencegahan dan penindakan selanjutnya, apakah kemudian polisi juga sudah mengantongi pemetaan wilayah-wilayah mana saja yang paling rawan disusupi oleh paham NII ataupun ada kemudian aktor intelektual di situ? Oke, jadi langkah yang secara komprehensif akan dilakukan berkoordinasi di situ dengan Satgas Penanggulangan Intoleransi dan Radikalisme, di mana kemarin sudah dipetakan adanya rencana-rencana aksi. Dan salah satu poinnya adalah untuk pemetaan kaitan dengan pendataan dari lokasi-lokasi yang meliputi beberapa titik di wilayah Kabupaten Garut. Jadi sasaran yang akan kami tetapkan yaitu adalah sasaran orang, tempat dengan kegiatan terkait penyebaran dari aliran-aliran intoleransi dan radikalisme di wilayah Garut. Ya, kita berharap ke depan dari adanya framework atau rencana aksi yang sudah kami bangun itu bersama dengan Satgas dan entitas yang lainnya bisa akan menyentuh akar permasalahan dari penyebaran intoleransi dan radikalisme di Kabupaten Garut. Oke, tapi apa sih yang paling sulit dihadapi oleh penegak hukum dalam mendeteksi pola gerakan dari paham NII ini? Ya, pada prinsipnya untuk pola ini atau gerakan atau aliran ini tentunya memang semuanya di bawah permukaan. Dan di satu sisi kami tentunya harus melakukan langkah-langkah yang betul-betul bisa menyentuh dan memberikan sebuah alat bukti yang cukup untuk supaya bisa menyasar kepada sekelompok ataupun orang yang mungkin bisa dikatakan terpapar oleh aliran ini. Oke, kembali ke Pak Islah, apakah sebetulnya informasi kepada masyarakat terkait bahaya paham NII ini sudah cukup bisa diakses luas dan mudah oleh masyarakat? Sepanjang sepengetahuan saya, ada beberapa klaster masyarakat di Garut yang justru tidak mengenal NII. Mereka mengenalnya Islam Baiat. Ini seperti halnya sebuah gerakan ideologi kontra negara dalam hal ini ya. Mereka kan ingin mendirikan negara Islam. Tapi mereka tidak punya organisasi yang rigid, itu memang agak sulit dipetakan. Dan mereka mempunyai metodologi yang berbeda-beda. Ada yang menjualnya dengan nama NII, ada yang menjualnya dengan nama Islam Baiat. Tapi pada intinya adalah ingin merengkuh populasi sebanyak-banyaknya untuk membuat satu gerakan revolusi melawan negara. Nah, ini memang menjadi tugas yang berat bagi Polres dan juga bagi seluruh jajaran TNI, Polri dan juga masyarakat untuk memberikan pemahaman moderasi agama dan juga operasi-operasi di bawah permukaan maupun operasi-operasi di atas permukaan. Ini memang bukan pekerjaan mudah. Baik, kita harapkan selalu ada tetap pencegahan dan juga penindakan terutama dalam upaya untuk menangani dan juga menanggulangi terpaparnya paham NII ini di berbagai wilayah terutama di daerah Garut. Terima kasih Kapolres Garut AKBP Wirdanto Hadi Caksono dan juga Bapak Islah Bahrawi, Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia telah berbincang bersama kami dalam Prime Time News.